Teman-teman, di dalam budaya kita, konsep rezeki ini seringkali dikaitkan dengan sebuah keberuntungan atau pemberian dari Tuhan. Namun, rezeki sebenarnya jauh lebih luas dari semua hal itu. Ia bukan hanya soal materi, teman-teman, tetapi juga meliputi misalnya kesehatan, hubungan baik, atau ilmu ketenangan hati dan kesempatan. Sebagai manusia, pastinya kita tidak hanya dituntut untuk berdoa dan meminta rezeki, tetapi juga berusaha untuk bisa menjadi wadah yang layak untuk menerima rezeki tersebut. Budaya kita juga mengajarkan bahwa ada yang namanya hukum keseimbangan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, teman-teman. Yang mana dalam konteks ini, menjadi magnet rezeki berarti menyelaraskan diri kita dengan hukum alam dan spiritual. Sehingga rezeki akan datang dengan mudah tanpa perlu dipaksakan. Di dalam video ini saya akan membimbing teman-teman semua melalui 3 pilar utama untuk menjadi sebuah magnet rezeki. Mengubah pola pikir, membangun energi positif, dan mengambil sebuah tindakan nyata. Yang mana ketiga pilar ini tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip universal, tetapi juga nilai-nilai budaya kita yang kaya akan kearifan lokal. Di dalam budaya Nusantara, kita diajarkan dengan yang namanya konsep cukup, teman-teman. Yang mana konsep ini seringkali kita dengar dalam pepatah seperti misalnya urip iko sak madyo, atau hidup itu secukupnya aja gitu ya. Tetapi cukup di sini tidak berarti pasrah di dalam kekurangan. Cukup di sini berarti menyadari bahwa kebutuhan kita akan selalu tercukupi jika kita percaya dan selalu bersyukur. Di dalam budaya Jawa misalnya, mengajarkan prinsip-prinsip nrimo ing pandum atau nerima dengan hati yang lapang terhadap apa yang telah ditetapkan, tetapi juga tetap diiringi dengan usaha. Namun, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini semua dengan realitas modern yang penuh dengan kompetisi? Caranya adalah dengan memadukan rasa syukur dan semangat untuk terus berkembang. Rasa syukur adalah fondasi utama dari keberlimpahan, teman-teman. Sementara usaha adalah jalannya. Ketika keduanya menjadi selaras, maka kita akan menjadi magnet rezeki yang sangat kuat di dalam hidup kita. Ambil waktu setiap pagi untuk menuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Dalam budaya kita, doa pagi adalah momen syukur. Tetapi seringkali kita melakukannya dengan terburu-buru. Maka, mulailah dengan sebuah kesadaran penuh. Rasakan betul apa yang kamu syukuri pada hari itu. Kita sering mendengar ungkapan seperti halnya saya miskin karena takdir. Padahal, budaya kita juga mengajarkan bahwa manusia itu diberi kehendak untuk berusaha. Jadi, ubahlah narasi tersebut menjadi saya berproses untuk menjadi lebih baik. Karena apa yang kita katakan kepada diri kita akan berdampak besar kepada rezeki yang akan kita tarik, teman-teman. Ada satu kisah inspiratif. Jadi ada seorang pedagang kecil di pasar yang setiap kali berjualan dia itu selalu bilang untungnya cukup untuk hari ini gitu ya. Namun karena sikapnya yang selalu bersyukur dan ramah kepada pelanggan, akhirnya ia memiliki toko yang besar dan
jauh lebih besar daripada toko-toko yang ada di pasar tersebut gitu. Yang mana sikap syukur dan melayani dengan sepenuh hati adalah magnet rezeki yang seringkali kita abaikan, teman-teman. Di dalam banyak ajaran budaya di Indonesia, teman-teman, terutama dalam tradisi kejawen misalnya atau adat lokal lainnya, kita diajarkan bahwa energi seseorang itu dapat mempengaruhi lingkungan, teman-teman. Misalnya, jika kita marah atau iri hati, energi itu dapat merusak hubungan atau bahkan menarik hal-hal buruk yang lain di dalam hidup kita, teman-teman. Tapi sebaliknya, jika kita penuh dengan rasa kasih, rasa syukur, energi itu akan membawa keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang lain di dalam hidup kita gitu. Prinsip ini juga selaras dengan konsep modern yang namanya kita sering dengar Law of Attraction atau LOA gitu ya, atau hukum tarik menarik gitu. Dimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu akan memancarkan energi tertentu, yang energi ini adalah sebuah energi positif yang akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup gitu. Sementara kalau yang kita pancarkan adalah energi-energi yang negatif, itulah yang justru akan menjauhkan kita dari rezeki, teman-teman. Beberapa langkah praktis untuk membangun energi positif itu kayak misalnya kita mengambil waktu untuk hanya sekedar merenung. Kalau di tradisi Bali itu ada ritual harian sederhana kayak Trisadya gitu ya, yang merupakan momen refleksi ke dalam diri gitu. Yang kita bisa memulai kebiasaan serupa dengan meditasi sederhana setiap pagi misalkan gitu ya, untuk membersihkan pikiran-pikiran atau energi yang negatif. Ada juga di dalam budaya Bugis itu ada istilah Sirina Pace. Ini yang kemarin rame dibahas sama salah satu konten kreator yang lagi ada konflik sama sama salah satu pengacara gara-gara donasi gitu ya. Jadi Sirina Pace ini adalah rasa malu dan belas kasih. Ini mengajarkan bahwa ketika kita memaafkan, kita tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga membuka pintu rezeki, teman-teman. Ada cerita juga tentang seorang petani di sebuah pedesaan di Jawa yang setiap kali menanam padi, petani ini tuh selalu mendoakan sawah tetangganya gitu. Jadi kalau dia nanam nih, dia tuh selalu ngelihat ke sawah tetangganya, sawah temannya gitu ya. Dan dia selalu ngedoain supaya sawah tetangganya tuh panennya berlimpah. Kan sering kali gitu ya, kita malah kalau kita melakukan sesuatu, kita tuh pengen kita jadi yang terbaik aja gitu. Orang lain tuh nggak usah dikasih yang terbaik, kita aja cukup gitu. Nah justru si petani ini ngedoain sawah tetangganya supaya panennya berlimpah, teman-teman. Tapi anehnya petani ini selalu mendapatkan hasil panen yang terbaik gitu. Nah ternyata energi positif yang ia pancarkan itu tuh bisa menjadi magnet keberkahan buat dirinya gitu. Jadi pada saat kita mendoakan positif untuk orang lain, sebetulnya kita sedang memancarkan energi positif yang akan berbalik untuk diri kita gitu, teman-teman. Kita sering mendengar ucapan kayak misalnya berusahalah tanpa lupa berdoa gitu. Budaya kita itu kan sangat kaya akan nilai-nilai yang tinggi gitu ya, teman-teman. Contohnya misalnya di budaya Minangkabau, prinsip basi tungkin atau bekerja keras diiringi dengan doa, itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan masyarakat sehari-hari di sana gitu. Jadi itulah pentingnya keseimbangan usaha dan doa menurut perspektif budaya yang kita jalani selama ini.
Di dalam tradisi Islam Nusantara, ilmu itu adalah bentuk rezeki yang paling utama. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita sedang membuka jalan bagi rezeki yang baru, teman-teman. Di dalam budaya Melayu dikenal istilah sedekahlah sebelum memulai pekerjaan, atau berbagilah gitu ya sebelum memulai segala sesuatu. Dengan berbagi, kita percaya bahwa kita menciptakan ruang untuk menerima lebih banyak gitu. Kadang rezeki itu datang dari jalan yang gak pernah kita bayangin, teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil peluang yang tampaknya gak mungkin gitu, kayaknya tuh kecil gitu. Teman-teman, pintu yang besar aja itu selalu dibuka atau dikunci oleh gembok yang kecil, dan hanya bisa dibuka oleh kunci yang kecil juga gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil di dalam hidup kita, karena bisa jadi itu adalah pembuka gembok dari rezeki yang sangat besar. Karena rezeki itu seringkali datang dari hal-hal yang sederhana yang kita lakuin dengan sungguh-sungguh gitu. Ada contoh lagi nih teman-teman. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang dia tinggal di daerah Sumatera Barat. Dia mulai bisnis kecil-kecilan gitu ya. Dia jualan makanan-makanan tradisional gitu. Tapi dia selalu memulai harinya dengan doa dan sedekah. Yang perlahan-lahan nih, usahanya berkembang menjadi pemasok makanan untuk acara-acara yang besar di daerahnya gitu. Ternyata dari kisah ini menunjukkan bahwa tindakan nyata yang sederhana, kalau diiringi dengan doa dan keikhlasan, itu bisa menjadi sebuah magnet rezeki yang sangat besar, teman-teman. Nah, pada akhirnya kita paham bahwa menjadi magnet rezeki itu bukan hanya soal usaha dan doa, teman-teman, tetapi juga soal kesadaran diri. Karena ketika kita sadar akan potensi diri kita akan menyelaraskan pikiran dan energi kita dengan hukum alam dan bertindak dengan niat yang tulus. Maka rezeki akan mengalir ke dalam hidup kita, teman-teman. Maka dari itu, selalulah jadi versi terbaik dari diri kita. Karena rezeki akan selalu datang dari arah yang tidak pernah kita duga-duga, teman-teman. Saya pernah ngebahas di salah satu konten saya, yang mana saya bilang gini, rezeki itu kalau kita mau bagi, rezeki itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya rezeki yang sudah ditentukan. Rezeki yang sudah ditentukan ini adalah rezeki yang tanpa kita harus ngapa-ngapain, tanpa kita harus berupaya, tanpa kita harus berikhtiar. Rezeki itu udah dijamin sama Allah gitu. Karena kita turun ke dunia itu sudah ada jaminan rezeki dari Allah dalam kadarnya masing-masing. Contoh misalkan seorang anak bayi yang lahir ke dunia, dia sudah dikasih rezeki sama Allah dari mulai dia lahir gitu ya. Sampai dengan usia 2 tahun, Allah itu udah ngasih rezeki berupa ASI yang dititipin ke ibunya gitu. Atau kita nih, sesulit apapun hidup kita, pasti akan selalu ada rezeki-rezeki yang itu sudah dijamin sama Allah gitu. Kita pasti makan, kita pasti bertahan hidup, dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah rezeki yang diupayakan. Nah, kalau tadi yang pertama itu adalah rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Yang kedua ini adalah
rezeki yang diupayakan. Di mana rezeki yang diupayakan ini kalau di poin yang nomor 1, bahwa kita makan itu kita sudah dijamin sama Allah kita pasti makan. Tapi masalah kita mau makannya pakai apa, itulah yang kita upayakan gitu teman-teman. Jadi di rezeki yang diupayakan ini adalah udah masuk ke satu nilai-nilai kelayakan menurut kita sebagai individu di dalam standar hidup kita masing-masing gitu. Dan yang terakhir adalah rezeki yang dipaksakan. Rezeki yang dipaksakan ini contohnya adalah berhutang, teman-teman. Untuk masalah rezeki yang dipaksakan ini gini, teman-teman. Anggaplah di dalam hidup kita itu akan dapat rezeki nilainya 100.000 gitu ya. Kalau paling gampang dinilai sama uang gitu 100.000. Yang 100.000 ini akan Allah kasih misalkan 3 hari lagi nih gitu. Tapi kita sebagai manusia itu kan punya yang namanya pikiran. Dari pikiran itu timbullah imajinasi. Yang dari imajinasi itu timbul ketakutan, kecemasan, kegelisahan gitu ya. Sampai akhirnya kita tuh nggak mau nunggu 3 hari lagi. Nah, akhirnya kita berupaya untuk misalnya pinjam uang ke teman kita gitu, senilai 100.000 yang nanti 3 hari lagi akan saya ganti gitu. Yang mana kita pinjam itu adalah rezeki kita yang kita paksakan, yang kita tarik dulu ke depan ke masa saat ini gitu, yang kita dahulukan gitu teman-teman. Maka pada saat nanti rezeki kita yang 100.000 itu muncul 3 hari kemudian, harus sangat disadari bahwa itu bukan lagi jadi rezeki kita, karena rezeki kita itu sudah kita ambil saat ini gitu. Yang kalau kita juga memakan rezeki itu yang bukan rezeki kita gitu, di kemudian hari atau di hari yang akan datang, Allah itu akan ngurangi rezeki kita dengan takaran yang sama dan dengan sebuah konsekuensi gitu. Misalnya konsekuensinya adalah kita jadi nggak dipercaya lagi sama orang karena kita tidak komit gitu ya. Dan dengan hal itu kita jadi susah mau berusaha, mau berupaya gitu, mau minta tolong kalau kita ada apa-apa gitu. Karena kita nggak komit di dalam perjanjian kita sama orang lain gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang membuat kita sulit di dalam hidup saat ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang sudah kita lakukan di masa yang lalu teman-teman gitu. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin pembahasan saya kali ini tentang magnet rezeki. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa untuk terus menyebarkan energi positif dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.